Dusun Wanurejo berdiri di pinggir jalan kabupaten yang jarang dilalui truk. Tidak ada yang istimewa dari dusun itu. Jalanannya masih berbatu, tanahnya merah kecoklatan, dan sawah-sawahnya menguning, bukan karena panen, melainkan karena kekeringan panjang yang sudah memasuki tahun ketiga. Orang-orang di sana hidup dari hasil tanah dan sedikit perdagangan. Yang kaya makin kaya karena punya tanah lebih luas. Yang miskin makin terjepit karena tidak punya apa-apa kecuali tenaga. Hadi tinggal di ujung selatan dusun itu, di sebuah rumah berdinding batako yang sebagian belum diplester. Atapnya dari genteng tanah liat tua, beberapa sudah retak dan ditambal dengan plastik bekas karung pupuk. Di samping rumah ada bangunan kecil yang ia jadikan bengkel sekaligus toko gerabah. Disitulah ia menghabiskan hampir seluruh waktunya, membentuk tanah liat, menjadi kendi, cobek, dan pot bunga yang dijual ke pasar kecamatan setiap hari Minggu. Hadi sudah 34 tahun. Usianya tidak muda lagi untuk ukuran lelaki di desa, tapi juga belum tua. Tubuhnya kurus dengan lengan yang kencang karena terbiasa mengolah tanah. Rambutnya selalu berminyak karena ia jarang sempat keramas. Ia bukan orang yang penakut, bukan juga orang yang berani tanpa perhitungan. Ia hanya lelaki biasa yang sudah terlalu lama merasa hidupnya tidak bergerak kemana-mana. Dulu, saat masih muda, Hadi punya impian yang tidak terlalu muluk. Ia ingin punya toko yang layak, bukan cuma bengkel di samping rumah, ingin punya motor yang tidak sering mogok, ingin suatu hari bisa memperluas rumah, menambal dindingnya yang bolong, membeli kasur yang tidak berbekas meleset ke satu sisi. Impian-impian itu bukan mimpi besar. Tidak ada yang muluk di antara semua itu. Tapi selama bertahun-tahun, bahkan yang paling sederhana di antaranya tidak bergerak mendekat. Ia lulusan SD, yang melanjutkan ke SMP, tapi tidak sampai tamat, karena orang tuanya tidak punya cukup uang untuk biaya sekolah dan uang saku. Setelah itu, ia ikut pamannya, belajar membuat gerabah selama 2 tahun sebelum pamannya meninggal, dan meninggalkan peralatan sederhana itu kepadanya. Hadi lanjutkan sendiri. Ia memang punya tangan yang terampil. Gerabahnya rapi, bentuknya tidak pernah miring, dan permukaannya halus karena ia sabar dalam proses menghaluskan dengan spons basah. Tapi keterampilan itu tidak otomatis menghasilkan uang lebih banyak di pasar yang tidak mau bayar mahal untuk gerabah. Ia menikahi Sari ketika berumur 28 tahun. Sari anak perempuan satu-satunya Pak Parmo, juragan ternak yang tidak terlalu kaya tapi cukup kaya untuk punya hak merasa lebih tinggi dari orang di sekitarnya. Pak Parmo awalnya tidak setuju dengan pernikahan itu. Ia ingin anak perempuannya menikah dengan orang yang sudah mapan, bukan perajin gerabah yang tokonya ada di samping rumah bututnya. Tapi Sari bersikeras, dan akhirnya Pak Parmo menyerah. Dengan satu catatan yang tidak pernah ia ucapkan langsung, tapi selalu hadir di setiap pertemuan. Bahwa ia sudah ragu dari awal, dan bahwa kebenaran keraguan itu tinggal menunggu waktu untuk terbukti. Istrinya, Sari, 30 tahun, bekerja sebagai penjahit rumahan. Setiap hari ia duduk di depan mesin jahit tua di ruang tengah, menerima jahitan dari tetangga dan kadang dari ibu-ibu di desa sebelah. Penghasilannya tidak besar, tapi cukup untuk menambal kekurangan dari hasil jualan gerabah. Sari perempuan yang tekun. Ia tidak banyak bicara, tidak suka ribut, dan lebih sering menghabiskan waktu dengan membaca doa pendek sebelum tidur. Persoalan mulai menumpuk sejak 2 tahun terakhir. Penjualan gerabah. Hadi turun drastis, orang-orang di pasar lebih memilih plastik dan aluminium yang lebih murah dan tidak mudah pecah. Toko Hadi yang dulunya bisa menjual 20 sampai 30 keping per minggu, sekarang hanya terjual 3 atau 4. Sisanya menumpuk di rak kayu yang mulai lapuk di sudut bengkelnya. Hadi pernah mencoba banting setir. Ia mencoba beternak ayam, tapi bibitnya terkena penyakit dan mati semua dalam sebulan. Ia mencoba menanam cabai di pekarangan belakang, tapi tanahnya terlalu keras, dan hasilnya tidak sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan. Pernah juga ia melamar kerja ke pabrik rokok di kota, tapi tidak dipanggil karena tidak punya ijazah SMA. Yang paling menekan Hadi bukan kemiskinannya sendiri.
Yang paling ia tidak tahan adalah cara orang lain memandangnya. Mertuanya, Pak Parmo, adalah juragan ternak di desa sebelah. Punya kandang sapi dan kambing, punya sawah 3 petak, dan rumahnya bertembok bata merah dengan pagar besi. Setiap kali Hadi dan Sari berkunjung ke sana, Pak Parmo selalu punya cara untuk menyindir tanpa terkesan menyindir. Ia akan membicarakan tetangga yang baru beli motor baru, atau anak buahnya yang baru selesai membangun rumah, sementara matanya melirik ke arah Hadi dengan tatapan yang tidak bisa disalahartikan. Ibu Parmo lebih terang-terangan. Perempuan bertubuh gempal itu pernah terang-terangan bertanya kepada Sari, kenapa tidak minta kerja di rumah saja, daripada ikut suami yang tidak jelas penghasilannya. Hadi mendengar itu dari balik dinding dapur dan perutnya memanas. Tapi ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya menarik napas panjang dan menunggu sampai waktunya pulang. Tetangga di seberang rumah Hadi, keluarga Pak Budi, baru saja membeli mobil pick-up merah. Pak Budi buka usaha material bangunan yang ternyata laris karena ada proyek jalan desa baru. Setiap pagi Hadi mendengar mesin pick-up itu dinyalakan. Dan suaranya entah kenapa selalu terasa menusuk. Hadi bukan orang yang tidak mau berusaha. Ia sudah berusaha, berulang kali. Tapi hasilnya selalu sama. Dan lama-lama ada sesuatu di dalam dadanya yang mulai berubah. Bukan lagi sekadar frustrasi. Ada rasa panas yang menetap, yang tidak hilang meski ia sudah tidur. Yang selalu ada setiap pagi ketika ia membuka mata. Dan melihat atap bocor itu, melihat dinding yang belum selesai, mendengar mesin jahit Sari berbunyi. Karena perempuan itu tidak punya pilihan selain terus bekerja. Malam-malam tertentu, Hadi duduk di teras belakang rumahnya, merokok sambil menatap langit gelap. Pikirannya tidak pergi kemana-mana yang baik. Ia memikirkan cara apapun yang bisa mengubah keadaan. Dan pada suatu malam di pertengahan musim kemarau, ketika angin kering berhembus dari arah timur, dan listrik dusun padam lebih awal dari biasanya, Hadi teringat sesuatu yang dulu pernah disampaikan oleh seorang paman jauhnya yang sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Sesuatu tentang cara orang-orang lama mendatangkan rezeki. Cara yang tidak ada di buku manapun, yang hanya diwariskan dari mulut ke mulut di antara orang-orang tertentu. Hadi tidak langsung bertindak. Ia masih menimbang selama beberapa minggu. Tapi keinginan itu tidak pergi. Justru makin kuat. Dan akhirnya, ketika tagihan listrik menunggak 2 bulan, dan gerabah di rak bengkelnya tidak ada yang berkurang satupun, Hadi memutuskan untuk mencari orang yang bisa membantunya. Orang yang ia cari bernama Mbah Karso. Tidak ada yang tahu persis umur Mbah Karso. Ada yang bilang 80, ada yang bilang lebih. Wajahnya sudah begitu keriput sehingga susah menentukan apakah ia sedang tersenyum atau diam. Ia tinggal di dusun Kaliwenang, sekitar 7 km dari Wanurejo, melewati jalan setapak di pinggir hutan jati yang tidak ada lampu jalannya. Hadi pergi ke sana pada sore hari dengan sepeda motornya yang saluran knalpotnya sudah bocor. Ia tidak cerita kepada Sari kemana ia pergi. Ia hanya bilang ada urusan di kecamatan. Mbah Karso tinggal di rumah yang lebih kecil dari yang Hadi bayangkan. Dindingnya dari anyaman bambu yang sudah menghitam dimakan usia. Di depan rumah ada pohon sawo tua yang akarnya sudah menembus halaman. Di bawah pohon itu, Mbah Karso duduk di kursi rotan yang kakinya sudah tidak rata, menghisap rokok tingwe yang asapnya naik pelan-pelan ke udara sore. Ada anjing kurus tidur di bawah pohon sawo itu, moncongnya di atas kakinya sendiri. Saat Hadi turun dari motornya, anjing itu membuka satu mata, melihat ke arah Hadi, lalu menutupnya kembali. Tapi ia tidak berdiri, tidak menyalak, tidak menunjukkan tanda apapun bahwa ada orang asing yang datang ke halaman tuannya. Itu terasa ganjil, karena anjing kampung biasanya lebih reaktif dari itu. Mbah Karso tidak tampak kaget melihat Hadi datang. Ia seperti sudah tahu ada tamu yang akan berkunjung. Ia menunjuk ke arah bangku kayu kecil di depannya, memberi isyarat agar Hadi duduk. Hadi duduk. Ia tidak membawa banyak bicara. Ia sampaikan maksudnya secara langsung. Usahanya terus rugi, hidupnya tidak bergerak maju. Ia butuh sesuatu yang bisa mengubah keadaan. Ia mendengar bahwa Mbah Karso tahu tentang cara-cara lama. Mbah Karso menatap Hadi lama sekali, tanpa berkata apapun.
Matanya yang sudah buram itu seperti sedang membaca sesuatu yang tidak tertulis di wajah Hadi. Bukan sekadar membaca ekspresi, tapi membaca lebih dalam dari itu, membaca sesuatu di belakang ekspresinya. Angin sore lewat di antara mereka berdua dan membawa bau tanah yang kering. Lalu ia mengangguk pelan. Yang ia ajarkan kepada Hadi bukan mantra sederhana atau ritual simbolis. Yang ia jelaskan adalah cara membuat dan menghidupkan Nini Towok, boneka mistis yang menurut kepercayaan orang-orang lama mampu menjadi perantara rezeki dari tempat yang tidak terlihat. Mbah Karso menjelaskan semuanya dengan nada yang sama, seperti orang menjelaskan cara bertanam padi, datar, rinci, dan tanpa basa-basi. Nini Towok harus dibuat dari bahan-bahan tertentu. Badannya dari rangka bubu bambu, alat penangkap ikan yang sudah tidak dipakai. Kepalanya dari tempurung kelapa yang sudah kering dan putih. Rambutnya dari ijuk. Yang paling penting, pakaiannya harus diambil dari kain milik orang yang baru saja meninggal. Bukan dibeli, bukan dipinjam, tapi diambil diam-diam dari pemakaman. Ritual pembuatan harus dilakukan pada malam Jumat Kliwon, di tepi hutan, jauh dari rumah dan keramaian. Ada bacaan tertentu yang harus diulang 7 kali selama proses perakitan. Dan saat boneka itu selesai dibuat, ada sesuatu yang Mbah Karso sebut sebagai tanda keberhasilan. Boneka itu akan bergerak sendiri, meski hanya sedikit, ketika tidak ada angin. Mbah Karso juga menyebutkan hal lain, sesuatu yang ia sampaikan dengan nada lebih pelan dari sebelumnya, dengan cara yang berbeda dari cara ia menyampaikan instruksi-instruksi teknis sebelumnya. Cara yang membuat Hadi seharusnya mendengarkan lebih sungguh-sungguh. Nini Towok bukan mainan, ia bukan benda mati biasa yang bisa disimpan di sudut lalu dilupakan. Ia butuh makan, setiap malam Jumat ia harus diberi yang ia minta, dan apa yang ia minta akan makin banyak seiring berjalannya waktu. Mbah Karso katakan bahwa ia pernah mengenal seorang lelaki di dusun lain yang membuat perjanjian serupa 30 tahun yang lalu. Lelaki itu kaya, tapi di akhir hidupnya tidak ada yang tersisa dari tubuhnya selain tulang yang kering, karena semua yang bisa diambil sudah diambil pelan-pelan selama bertahun-tahun. Mbah Karso berhenti berbicara setelah kalimat itu. Matanya yang buram menatap Hadi, menunggu. Tapi pikiran Hadi yang sedang penuh dengan tagihan dan muka Pak Parmo yang merendahkan tidak membiarkan bagian terakhir itu masuk dengan benar ke dalam kepalanya. Yang masuk hanya bagian yang ia mau dengar. Rezeki bisa datang, bisa berubah, bisa dipanggil. Ia pulang dengan kepala penuh rencana. Dan anjing kurus di bawah pohon sawo itu tidak menoleh bahkan saat sepeda motor Hadi keluar dari halaman. 3 minggu kemudian, Hadi sudah mengumpulkan semua bahan yang diperlukan. Bubu bambu ia dapat dari gudang tetangga tua yang sudah tidak melaut. Ia minta izin dengan alasan butuh bambu untuk kandang ayam. Tetangga itu tidak banyak tanya karena bubu-bubu itu sudah bertahun-tahun menganggur dan ia mau saja ada yang memanfaatkan. Tempurung kelapa ia ambil dari tumpukan di belakang rumah, dipilih yang paling putih dan bulat sempurna. Ada 3 tempurung yang ia sortir, dipegang satu persatu, diputar, dilihat dari berbagai sudut. Ia pilih yang paling tidak ada celah atau retak di permukaannya. Ijuk ia beli di toko bangunan di kecamatan. Ia ambil 1 ikat kecil, cukup untuk dijadikan rambut. Semua bahan itu ia simpan di bengkel di balik tumpukan karung tanah liat, jauh dari pandangan Sari. Bagian yang paling berat adalah mengambil pakaian dari pemakaman. Seminggu sebelum malam Jumat Kliwon yang ia tentukan, seorang perempuan tua di dusun Kaliputih meninggal dunia. Ia mendengar kabar itu dari warung kopi di perempatan saat ia mampir beli rokok. Orang di warung bicara tentang Bu Warsini yang sudah sakit lama dan akhirnya pergi juga. Kasihan anaknya yang jauh di Surabaya. Hadi mendengar nama dan dusunnya dan tidak bertanya lebih lanjut, tapi ia catat di kepalanya. Perempuan itu dimakamkan sore hari. 2 hari kemudian, tengah malam, Hadi pergi ke sana sendirian. Ia naik motor sampai ke persimpangan dusun Kaliputih, lalu melanjutkan dengan berjalan kaki karena jalan menuju pemakaman itu sempit dan berbatu dan tidak mau suara motor membangunkan orang.
Senter kecilnya ia nyalakan dengan posisi lampu setengah tertutup telapak tangan supaya cahayanya tidak terlalu mencolok dari kejauhan. Kuburan itu ada di pinggir kebun pisang di ujung timur Kali Putih. Tidak ada pagar, tidak ada yang menjaga. Hanya ada batu-batu nisan sederhana yang sebagian sudah miring dan kamboja yang tumbuh di mana-mana. Bau bunga kamboja itu kuat di udara malam yang lembab. Tanah yang baru digali di kuburan Bu Warsini masih merah segar, menonjol di antara kuburan-kuburan lain yang sudah tertutup rumput. Di sudut nisan ada kain jarit lusuh yang dilipat, ditinggalkan oleh keluarga, sebagai bagian dari prosesi pemakaman yang sudah lama menjadi kebiasaan di dusun-dusun seperti itu. Kain itu sudah ditumpangi embun dan berbau kombinasi antara tanah basah dan sesuatu yang lebih tua dari sekadar tanah. Tangan Hadi gemetar saat berjongkok di depan nisan itu. Ia tidak berani menyinari langsung wajah nisan dengan senter. Ia ambil kain itu dari pojok nisan dengan gerakan yang lebih cepat dari yang ia rencanakan sebelumnya. Melipat tidak rapi karena tangannya tidak mau diperintah, dan memasukkannya ke dalam tas kresek hitam yang ia bawa. Ia bangkit. Langit di atas kuburan itu penuh bintang karena tidak ada awan, dan dusun itu tidak punya lampu jalan. Suara jangkrik ada di mana-mana. Tidak ada suara lain. Tapi saat Hadi mulai berjalan ke arah jalan, setapak tempat ia datang tadi, ada yang berbeda. Ia tidak bisa langsung menentukan apa yang berbeda. Suara jangkriknya sama, anginnya tidak ada, langit sama, bau bunga kamboja masih ada. Hanya ada perasaan bahwa ia berjalan keluar dari tempat itu, tapi sesuatu dari tempat itu ikut berjalan keluar bersamanya. Ia mempercepat langkahnya dan tidak berhenti sampai ia di motor. Tidak berhenti sampai motornya sudah berjalan. Tidak berhenti menambah kecepatan sampai lampu dusun Wanurejo sudah terlihat di ujung jalan. Malam Jumat Kliwon tiba 2 hari kemudian. Sari tidur lebih awal malam itu karena tidak enak badan. Kepalanya pusing sejak sore dan ia minum parasetamol lalu berbaring. Hadi membawakannya minum dan duduk di tepi kasur sampai napas. Sari terdengar teratur. Ia menunggu lebih lama dari yang diperlukan, setengah jam penuh, memastikan Sari benar-benar tidak akan terbangun dengan mudah. Lalu ia bangkit sangat pelan, mengambil tas yang sudah ia siapkan di bengkel, dan keluar dari rumah melalui pintu belakang. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya untuk ukuran musim kemarau. Langit gelap tidak berawan. Hadi berjalan ke utara, melewati sawah, abandonan yang tanahnya keras dan penuh retakan, menuju hutan jati yang berbatasan di pinggirannya. Jalur setapak yang ia pilih adalah yang paling jarang dilalui, jalan yang hanya dikenal oleh pemburu dan pencari kayu, yang tidak ada di peta manapun. Pohon-pohon jati malam itu tidak seperti pohon-pohon jati di siang hari. Di siang hari mereka hanya pohon. Di malam hari, di bawah langit yang gelap, dan dengan senter satu-satunya yang cahayanya sudah mulai oranye, karena baterainya mau habis, batang-batang jati itu terlihat gelap dan rapat dan tidak ramah. Bayangan yang mereka hasilkan tidak jatuh ke tempat yang bisa diprediksi. Hadi berjalan dengan mata lurus ke depan dan telinganya awas ke segala arah. Ia berhenti di sebuah tempat yang cukup datar, di mana pohon-pohon jati berdiri rapat, tapi ada sedikit ruang terbuka di tengahnya. Tidak ada alasan khusus mengapa ia memilih tempat ini, selain perasaan bahwa ini tempatnya. Ia keluarkan semua bahan dari tas, mengaturnya di depannya di atas tanah, yang sudah ia bersihkan dari dedaunan kering dengan kaki. Ia pasang bubu bambu sebagai rangka badan. Bubu itu memiliki bentuk kerucut yang menyempit ke bawah, persis tubuh anak kecil yang sedang mengenakan rok panjang kalau dilihat dari sudut tertentu. Ia ikatkan tempurung kelapa di atasnya dengan tali ijuk yang sudah ia persiapkan, melingkarkan tali beberapa kali sampai tempurung itu tidak bisa goyang kemana-mana. Ia pasang ijuk sebagai rambut, ditancapkan satu persatu di celah-celah tempurung yang ada dan di celah antara tempurung dan bambu di bawahnya. Terakhir, ia keluarkan kain jarit dari tas kresek hitam. Kain itu terasa berbeda dari yang ia ingat saat pertama mengambilnya.
3 hari di dalam tas kresek di sudut bengkel, entah kenapa membuatnya lebih dingin dari suhu udara di sekitarnya. Hadi melipatnya mengelilingi badan bubu bambu, mengikat kencang di beberapa titik dengan tali yang sama. Boneka itu berdiri setinggi sekitar 80 cm. Hadi mundur selangkah untuk melihatnya dari sedikit jauh. Kepala tempurung kelapa putih itu memantulkan cahaya senternya dengan cara yang membuat sesuatu di perut Hadi tidak nyaman. 2 lubang mata yang ada di tempurung itu, bekas rongga alami yang sudah ada di tempurung ketika ia memilihnya, terlihat gelap dan dalam dari jauh, meski di dekatnya hanya lubang kosong yang tembus ke bambu di belakangnya. Hadi mulai membacakan bacaan yang diajarkan Mbah Karso. 7 kali, dengan nada yang ia jaga, agar tidak terlalu keras, tapi cukup jelas di lisannya sendiri. Ia tidak hafal sempurna. Ada bagian di putaran keempat yang ia ragu apakah urutannya sudah benar. Dan ia mulai dari awal bagian itu. Angin malam berhembus sekali, menggerakkan dedaunan di atas kepalanya, lalu berhenti. Pada bacaan ketujuh, di bagian akhirnya sesuatu terjadi yang membuat Hadi menghentikan napasnya. Boneka itu bergerak. Bukan bergerak banyak, hanya sedikit. Kepala tempurungnya seperti bergeser beberapa milimeter ke kiri, perlahan, dalam waktu kira-kira 2 detik. Dan angin pada saat itu tidak bertiup. Dedaunan di atas tidak bergerak. Tidak ada apapun yang bisa menjadi alasan fisik untuk gerakan itu. Hadi menatap boneka itu dengan mata tidak berkedip selama beberapa detik panjang. Di hutan jati yang gelap itu, dengan senter hampir mati di tangannya, dan kepala tempurung yang baru saja bergerak menatap ke arah yang berbeda dari tadi, ada beberapa saat di mana ia hampir memutuskan untuk meninggalkan semua itu di sana dan berlari pulang. Tapi ia tidak melakukannya. Ia memasukkan kembali semua peralatan ke dalam tas dan membawa boneka itu pulang, digendong di punggungnya dengan tali yang ia ikatkan di dadanya. Kepala tempurung bersandar di pundak kirinya. Berat boneka itu terasa lebih dari berat bambu dan tempurung kelapa yang seharusnya. Seperti ada sesuatu yang menambah bobotnya. Ia taruh boneka itu di gudang di belakang bengkel, berdiri di sudut paling gelap, wajahnya menghadap ke dinding. Ia kunci pintu gudang. Ia kembali ke kamar. Ia tidak bisa tidur malam itu. Matanya terbuka menatap plafon kayu yang ada di atasnya, mendengarkan suara jangkrik di luar. Dan di antara suara-suara itu, beberapa kali, ia merasa mendengar sesuatu lain, sesuatu dari arah gudang. Bukan suara keras, bukan suara yang bisa ia deskripsikan dengan jelas. Ia membalik badan ke kiri, ia memejamkan matanya, ia berbaring seperti itu sampai langit di luar jendela mulai terang. Esok paginya, Hadi terbangun lebih awal dari biasanya. Ia pergi ke gudang dengan jantung yang tidak sepenuhnya tenang. Pintu gudang masih terkunci dari luar. Ia buka. Di dalam, boneka itu masih berdiri di sudut yang sama dengan posisi yang sama. Tapi di lantai depan boneka itu, ada beberapa gelang emas dan tumpukan uang tunai yang terikat karet. Hadi berdiri di ambang pintu cukup lama, tidak masuk. Ia menatap benda-benda itu. Matanya memeriksa lantai di sekitarnya, memeriksa jendela kecil yang satu-satunya ada di gudang itu yang tertutup rapat dari dalam. Tidak ada jejak masuk. Tidak ada yang rusak. Ia masuk dan mengambil uang serta gelang itu. Uangnya ia hitung, hampir 2 juta rupiah. Dalam pecahan berbeda-beda, sebagian lecek dan berbau apek. Gelangnya 2 buah, emas kuning, model lama. Di hari yang sama, berita menyebar di warung kopi bahwa rumah Pak Darsono, juragan tanah di Dusun Kalidadi, yang berjarak sekitar 4 km, kerampokan malam sebelumnya. Anehnya tidak ada pintu yang jebol, tidak ada jendela yang pecah. Yang hilang hanya uang dari laci meja kerja dan beberapa perhiasan milik istrinya. Hadi mendengar berita itu sambil duduk di warung kopi. Ia memesan kopi hitam dan meminum habis tanpa sisa. Dalam 2 bulan, kehidupan Hadi berubah dengan kecepatan yang membuat tetangga-tetangganya berbisik-bisik. Setiap Jumat pagi setelah malam ritual, selalu ada yang baru di lantai gudang. Uang tunai, perhiasan. Kadang benda-benda berharga lain yang Hadi jual pelan-pelan ke toko emas di kota kabupaten. Tidak sekaligus agar tidak mencolok. Jumlahnya makin besar setiap minggunya. Hadi menutup toko gerabahnya. Ia bilang kepada Sari bahwa
Ia mendapat modal dari teman lama yang mau berinvestasi di usahanya. Sari tidak tanya banyak. Ia lihat suaminya tampak lebih bersemangat dari biasanya. Dan ia senang dengan itu, meski ada sesuatu yang terasa aneh di balik semuanya. Sesuatu yang belum bisa ia namakan. Hadi membeli sepetak tanah kosong di ujung utara dusun dengan uang tunai. Ia mulai membangun rumah baru di sana, lebih besar dari yang sekarang, dengan dinding bata merah yang ia pesan langsung dari pabrik di kota. Ia bayar tukang bangunan dengan harga penuh, tidak ditawar. Para tukang itu bekerja dengan senang hati dan cepat. Ia juga membeli sepeda motor baru, bukan yang bekas. Ia pilih warna merah, keluaran tahun ini, dengan tangki penuh. Saat ia mengendarai motor itu melewati rumah Pak Budi yang punya pickup merah, ia tidak menoleh ke kiri atau kanan, tapi sudut mulutnya naik sedikit. Pak Parmo, mertua Hadi, datang berkunjung 2 bulan setelah perubahan itu dimulai. Ia duduk di ruang tamu yang sekarang sudah ada kursi sofa dan televisi layar datar baru. Wajah Pak Parmo tidak menunjukkan ekspresi yang mudah dibaca. Ia tanya tentang usaha apa yang Hadi jalankan sekarang. Hadi jawab dengan nada santai bahwa ia buka usaha distributor material bangunan, menangkap momentum proyek jalan yang sedang banyak. Pak Parmo mengangguk-angguk dengan cara yang berbeda dari biasanya. Ibu Parmo tidak lagi menyindir Sari saat berkunjung. Semua yang Hadi inginkan sekarang sedang terjadi, tapi ia tidak bisa benar-benar menikmatinya dengan tenang karena setiap Kamis malam ia harus masuk ke gudang dan melakukan sesuatu yang makin lama, makin ia tidak suka. Ritual Jumat dimulai sederhana, tapi tidak tetap sederhana. Mbah Karso sudah memperingatkan tentang ini, bahwa yang diminta Nini Towok akan bertambah. Hadi mengerti itu secara intelektual saat mendengarnya di teras rumah Mbah Karso, tapi mengerti secara intelektual berbeda dengan menghadapinya langsung. Sejak awal, ritual itu mensyaratkan satu hal yang sudah Mbah Karso beritahu. Setiap malam Jumat, Hadi harus mengunci diri di gudang bersama Nini Towok dan memberi makan boneka itu dengan darah segar dari ujung jarinya sendiri. Ia harus menyayat ujung jari telunjuk tangan kanan dengan pisau kecil yang ia simpan khusus untuk keperluan itu. Pisau lipat kecil bermata tipis yang ia beli di pasar, lalu meneteskan beberapa tetes ke mulut boneka, yaitu lubang di bagian bawah tempurung kelapa, yang Hadi perbesar sedikit dengan alat tatah kayu yang ada di bengkelnya. Pertama kali melakukannya, Hadi nyaris tidak bisa. Ia duduk di lantai gudang berhadapan dengan boneka itu, pisau di tangannya, lampu minyak kecil di lantai di antara mereka berdua. Ia sudah duduk di sana hampir 15 menit tanpa melakukan apa-apa, hanya menatap boneka itu di sudut gelap yang cahaya. Lampu minyaknya tidak cukup terang untuk benar-benar menerangi. Bayangan yang dihasilkan lampu minyak itu besar dan bergerak-gerak di dinding setiap kali sumbu apinya bergeser sedikit, dan bayangan boneka itu di dinding terasa lebih besar dan lebih tidak berbentuk anak-anak dari boneka aslinya. Lubang mata tempurung kelapa itu terlihat dalam dan gelap. Tidak ada yang dibaliknya selain bambu, tapi gelapnya terasa lebih dari sekadar ketiadaan cahaya. Hadi menyayat ujung jarinya. Lukanya tidak terlalu dalam, tapi cukup untuk mengalirkan darah dengan teratur. Ia condongkan jarinya ke arah mulut boneka dan membiarkan tetes pertama jatuh. Dan kemudian ia merasakan sesuatu yang tidak bisa ia terangkan kepada siapapun, bahkan kepada dirinya sendiri. Perasaan bahwa ada sesuatu di dalam gudang itu selain dirinya sendiri. Bukan sesuatu yang bisa ia lihat atau dengar. Sesuatu yang ia rasakan di permukaan kulitnya, di bulu-bulu halus, di lengannya yang berdiri, di area di belakang telinganya, yang tiba-tiba terasa dingin. Setelah darah diteteskan, ia menunggu dalam diam. Dan beberapa menit kemudian, boneka itu bergerak. Kepala tempurungnya berputar pelan, ke kiri, lalu ke kanan, 1 kali, lalu diam. Setelah itu, meski pintu gudang terkunci dari dalam, dan tidak ada jendela yang terbuka, boneka itu tidak ada di tempatnya keesokan paginya. Ia kembali sebelum subuh, kembali ke posisinya di sudut, menghadap ke dinding, dengan kain jaritnya, yang sedikit berbeda posisi lipatannya dari malam sebelumnya. Ini berlangsung selama beberapa minggu pertama.
hanya beberapa tetes dari ujung jari. Hadi jadi terbiasa. Lukanya kecil, sembuh dalam 2 hari. Ia mulai melihat proses itu sebagai sesuatu yang biasa, seperti membayar tagihan bulanan, tidak menyenangkan, tapi bisa dilakukan. Lalu permintaannya berubah. Suatu malam Jumat, sekitar bulan ketiga, Hadi masuk ke gudang dan mendapati sesuatu yang tidak pernah ada sebelumnya. Di dinding gudang yang catnya sudah mengelupas di beberapa tempat, ada tulisan. Bukan tulisan biasa, huruf-hurufnya besar dan tidak rata, ditulis dengan sesuatu berwarna coklat, kehitaman yang sudah mengering dan mengerak di permukaan cat yang mengelupas. Baunya menyengat ketika Hadi mendekat untuk membacanya. Bau yang Hadi kenal karena ia sudah cukup sering berurusan dengan darah miliknya sendiri. Tulisan itu berbunyi, "Kurang. Aku ngelak." Hadi berdiri di pintu gudang membaca tulisan itu cukup lama. Ia tahu apa artinya. Beberapa tetes dari ujung jari tidak lagi cukup. Nini Towok minta lebih. Sari mulai curiga sejak bulan kedua. Ia bukan perempuan yang mudah dikelabui. Ia mungkin tidak tahu persis apa yang sedang terjadi, tapi indranya sebagai istri yang hidup satu atap dengan Hadi menangkap hal-hal kecil yang tidak bisa diterangkan secara biasa. Setiap Jumat pagi, Hadi selalu terlihat pucat dan lemas. Bukan karena sakit demam biasa. Kepucatannya berbeda dari sakit biasa, berbeda dari kelelahan biasa. Wajahnya terlihat lebih tua dari biasanya, matanya terlihat kosong beberapa jam setelah ia bangun tidur. Dan ia tidak mau makan sarapan yang Sari siapkan dengan alasan tidak lapar. Sari yang tahu wajah suaminya lebih baik dari siapapun bisa melihat perbedaan antara tidak lapar karena sudah sarapan di tempat lain dan tidak lapar karena tubuhnya tidak minta diisi. Hadi juga selalu punya luka baru di tangannya, selalu di area yang sama. Di minggu-minggu awal masih di ujung jari, lalu mulai di pangkal jari, lalu makin ke bawah, ke telapak, ke pergelangan. Dan luka-luka itu tidak pernah sempurna sembuh sebelum ada luka baru yang ditambahkan di dekatnya. Area itu jadi selalu merah dan sedikit bengkak, dengan bekas luka yang berlapis-lapis. Sari tanya sekali, secara tidak langsung. Ia bilang kelihatannya tangan Hadi sering luka belakangan ini, sambil mengangsurkan plester di meja makan. Hadi jawab, ia tidak hati-hati di bengkel. Pisau tatah lepas kendali. Sari mengangguk dan tidak bertanya lagi, tapi ia tidak berhenti mengamati. Yang lebih mengganggunya adalah suara-suara di malam hari. Ini dimulai sekitar 2 minggu setelah boneka itu ada di gudang. Suaranya datang dari atas langit-langit kamar mereka, dari ruang kosong antara plafon kayu dan genteng. Bunyi langkah kaki kecil yang terseret pelan. Bukan berat penuh, bukan menapak keras. Lebih seperti ada sesuatu yang ujung bawahnya berat dan terseret, tapi bagian atasnya ringan. Bergerak dari sisi barat ke timur, dari arah yang kira-kira di atas gudang, menuju ke arah ruang tamu, lalu kembali lagi. Ini terjadi di antara pukul 2 sampai 3 dini hari, hampir tanpa kecuali. Pertama kali Sari mendengarnya, ia membangunkan Hadi. Hadi bilang mungkin kucing liar yang masuk lewat celah di bawah genteng. Mereka diam mendengarkan bersama, dan suara itu berhenti beberapa saat, seakan sesuatu itu tahu ada orang yang sedang mendengarkan. Lalu setelah Hadi berbaring lagi dan pura-pura mau tidur, suara itu kembali lagi. Sari yang terbiasa berdoa sebelum tidur mulai memperpanjang doanya dan mengulang bagian-bagian perlindungan yang paling ia hafal. Dan memang setiap kali ia selesai membaca dengan sungguh-sungguh, suara di atas langit-langit itu seperti menjauh atau melemah. Tapi setelah ia berhenti dan mencoba tidur, beberapa menit kemudian suara itu kembali. Lebih pelan dari sebelumnya tapi tetap ada. Kelamaan suara itu tidak lagi mengejutkan Sari. Tapi ia tidak pernah terbiasa dengan suara itu. Ia hanya belajar berfungsi. Meski suara itu ada, meski matanya terbuka lebar menatap langit-langit kayu di atasnya, memikirkan apa yang ada di baliknya, satu hal lain yang tidak pernah ia ceritakan kepada Hadi. Kadang-kadang di pagi hari saat ia menyapu lantai ruang tamu atau dapur, ia menemukan sesuatu di sudut yang sebelumnya bersih. Tanah sedikit, pasir halus, atau kadang daun kering kecil, bukan dari pohon yang ada di sekitar rumah mereka. Seperti ada yang masuk melewati tempat yang tidak ada pintunya,
dan membawa sedikit dari luar ke dalam. Sari menyapu bersih setiap kali menemukannya, dan tidak bertanya tentangnya. Malam setelah Hadi menemukan tulisan kurang. Aku ngelak di dinding gudang, ia tidak bisa tidur sama sekali. Ia berbaring di samping Sari, matanya terbuka, otaknya berputar. Ia sudah kaya sekarang, relatif. Rumah barunya sudah hampir selesai dibangun. Ia punya tabungan yang 2 tahun lalu tidak pernah ia bayangkan. Pak Parmo tidak lagi memandangnya rendah. Pak Budi, tetangganya sekarang, bahkan sesekali minta pendapat Hadi soal harga tanah. Ia tidak mau ini berhenti. Keesokan harinya, ia berpikir lama tentang apa yang harus dilakukan. Ia tidak kembali ke Mbah Karso. Entah kenapa ia tidak mau. Mungkin karena pergi ke sana berarti mengakui ada masalah yang tidak bisa ia tangani sendiri, dan mengakui itu terasa seperti kelemahan. Atau mungkin karena di dalam dirinya sudah ada keputusan yang belum sepenuhnya ia sadari, bahwa ia akan terus apapun yang diminta. Sayatan di jari tidak cukup lagi. Nini Towok minta lebih banyak. Maka Hadi memberi lebih banyak. Ia mulai menyayat bagian yang lebih dalam, bukan hanya ujung jari, tapi pangkal telapak tangan. Lukanya lebih besar, darahnya lebih banyak. Ia beli perban dan alkohol di apotek desa, dengan alasan tangannya terluka kena mesin. Setiap Jumat malam, ia masuk ke gudang, dan setiap Jumat pagi, ia keluar dengan perban baru di tangannya dan wajah yang makin pucat. Hasil yang dibawa pulang Nini Towok juga makin banyak. Tidak hanya uang dan perhiasan. Kadang ada benda-benda yang lebih berharga, jam tangan mahal, dokumen tanah yang bisa dijual, benda-benda yang nilainya jauh lebih tinggi dari emas murahan. Hadi mulai menyewa seorang kepercayaan di kota, seorang makelar gelap yang tidak banyak tanya, untuk mengkonversi benda-benda itu menjadi uang tunai. Tidak ada yang menyangka dari mana semua itu berasal karena Hadi pintar menyebar cerita tentang usahanya yang berkembang. Di luar itu semua, kehidupan Hadi terlihat normal dan bahkan sangat berhasil. Ia bergabung dengan kelompok arisan desa, ikut pengajian rutin sebulan sekali bersama Sari, memberi sumbangan yang lumayan untuk renovasi musala dusun. Orang-orang di Wanurejo mulai memandangnya dengan cara yang berbeda. Bukan kasihan atau merendahkan, tapi dengan hormat yang disertai sedikit keingintahuan tentang dari mana datangnya peruntungan mendadak ini. Hadi menikmati semua itu. Tapi makin dalam ia masuk, makin besar pula sesuatu yang terus mengganggu di belakang kepalanya. Tubuhnya melemah lebih cepat dari biasanya. Bekas luka di tangannya tidak sempat sembuh. Wajahnya di cermin setiap pagi terlihat semakin berlubang matanya, semakin cekung pipinya. Orang-orang di dusun mulai bertanya apakah ia kurang tidur atau terlalu banyak kerja. Ia bilang iya, kerja keras, sambil tertawa kecil yang tidak sampai ke matanya. Dan ada satu hal lagi yang makin sering terjadi yang tidak ia ceritakan kepada siapapun. Kadang-kadang, di tengah hari biasa saat ia sedang di ruang tamu atau di dapur mengambil minum, ia mendengar suara dari arah gudang. Bukan suara keras, lebih seperti bunyi gesek ringan atau bunyi kayu berderit pelan. Kadang sesuatu yang nyaris terdengar seperti suara napas pendek yang berirama. Di siang hari yang terang, dengan suara kehidupan dusun yang normal di luar jendela, suara-suara itu terdengar aneh dan tidak pada tempatnya. Ia selalu berpura-pura tidak mendengar, dan tidak pernah berhasil sepenuhnya. Bulan kelima berjalan, dan Nini Towok menulis lagi di dinding gudang. Kali ini tulisannya lebih panjang dan lebih kacau. Huruf-hurufnya miring ke berbagai arah, dan ada bagian yang berlapis, karena ditulis di atas tulisan sebelumnya yang belum kering. Ada percikan-percikan kecil yang menyebar dari beberapa huruf. Tanda penulisnya menekan keras ke permukaan dinding. Hadi berdiri di pintu gudang membaca tulisan itu dengan lampu senter yang ia pegang dengan tangan yang tidak terlalu stabil. Tulisan itu meminta lebih dari sebelumnya, bukan lagi sayatan di telapak tangan. Ia minta pergelangan. Hadi membaca tulisan itu 2 kali, 3 kali. Lampu senternya ia arahkan ke berbagai bagian tulisan, memastikan ia membaca dengan benar. Ia matikan senter dan berdiri dalam gelap selama beberapa menit dengan tulisan itu ada di depannya meski tidak terlihat. Lalu ia nyalakan kembali senternya, tutup pintu gudang, dan pergi ke dapur untuk minum air.
ia tidak tidur lagi malam itu. Malam itu Jumat, 2 minggu setelah Hadi menemukan tulisan kedua di dinding gudang. Sari sudah tidur. Seluruh dusun Wanurejo sudah sunyi. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada suara televisi dari rumah tetangga. Hanya suara jangkrik dan sesekali suara kodok dari arah got di pinggir jalan. Hadi berdiri di depan pintu gudang cukup lama sebelum masuk. Ia berdiri di luar dalam kegelapan halaman belakang, kunci gudang di tangannya, menatap pintu kayu yang sudah berulang kali ia buka dan tutup selama 5 bulan terakhir. Di balik pintu itu, Nini Towok berdiri di sudutnya, menunggu, selalu menunggu. Hadi tahu sekarang bahwa boneka itu tidak pergi kemana-mana di luar malam Jumat. Di hari-hari lain, ia hanya berdiri di sana, di sudut gelap itu, menghadap ke dinding. Tapi Hadi sudah tidak lagi bisa meyakini bahwa berdiri menghadap ke dinding berarti tidak ada kesadaran di dalamnya yang mengikuti setiap gerak di sekitarnya. Ia masuk ke gudang dengan pisau dan perban. Ia tutup pintu dari dalam. Ia nyalakan lampu minyak yang sudah ia siapkan di lantai dekat sudut di mana Nini Towok berdiri. Cahaya lampu minyak itu memang selalu membuat bayangan boneka itu bergerak di dinding, dan Hadi sudah terbiasa dengan itu. Ia tidak lagi terlalu memperhatikan bayangan itu. Ia fokus pada yang perlu ia lakukan. Ia sudah putuskan, ia akan berikan apa yang diminta. Pergelangan tangan, bukan sayatan kecil seperti biasa. Darah yang lebih banyak agar yang dibawa pulang Nini Towok juga lebih banyak. Rumah barunya sudah hampir selesai, tapi butuh lebih banyak dana untuk penyelesaian dan perabotannya. Ada tanah yang sedang ditawar oleh seseorang, dan ia butuh uang lebih besar untuk membelinya. Ia tidak lagi memikirkan bahwa ini mungkin seharusnya sudah cukup. Ia tidak lagi memikirkan kata-kata Mbah Karso tentang lelaki 30 tahun yang lalu yang tidak tersisa apa-apa. Bagian pikirannya yang masih bisa berpikir ke arah itu sudah tertutup dengan lapisan tebal keinginan yang sama, yang membawanya ke rumah Mbah Karso pertama kali. Keinginan untuk tidak pernah kembali ke keadaan sebelumnya. Keinginan untuk tidak pernah lagi melihat cara Pak Parmo memandangnya. Ia duduk di lantai berhadapan dengan boneka itu, pisau di tangan kirinya. Pergelangan tangan kanan ia rentangkan ke depan. Boneka itu berdiri di sudutnya, tidak bergerak. Kain jaritnya jatuh dengan cara yang tidak berubah dari malam ke malam. Kepala tempurung kelapa putih itu menghadap ke dinding seperti biasa. Tapi Hadi tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa meski kepala itu menghadap ke dinding, sesuatu di dalamnya tahu persis posisi Hadi di lantai, jarak antara mereka, dan apa yang Hadi pegang di tangannya. Ia sayat, lebih dalam dari yang ia rencanakan. Pisau itu tajam, ia selalu menjaganya tetap tajam. Dan pergelangan tangan adalah bagian yang tidak sekeras punggung tangan atau telapak. Darah keluar dengan cepat, lebih cepat dari yang biasanya. Ia teteskan ke mulut boneka itu, darah mengalir deras dari lukanya, dan sebagian jatuh ke lantai semen yang dingin, menyebar di pori-pori semen yang kasar. Boneka itu bereaksi lebih cepat dari biasanya. Kepala tempurungnya berputar lebih banyak dari sebelumnya, hampir setengah lingkaran. Kedua lubang mata yang gelap itu sekarang menghadap ke atas, ke langit-langit gudang yang rendah. Kain jaritnya bergerak seperti ada yang mengibas dari bawah meski tidak ada angin. Hadi tidak langsung menyadari bahwa darahnya mengalir terlalu deras. Ia terlalu fokus memerhatikan gerakan boneka itu. Ia merasa kepalanya berputar setelah beberapa menit. Pusing yang datang tiba-tiba dan kuat, berbeda dari pusing biasa. Lutut-lututnya melemah meski ia sedang duduk. Ia coba menekan luka di pergelangan tangannya dengan telapak tangan kirinya. Tapi tekanannya tidak cukup kuat karena tangannya gemetar. Dan koordinasinya sudah tidak bagus. Ia coba berdiri, tapi kakinya tidak mau diajak bekerja sama. Ia jatuh ke samping, satu tangannya menggapai dinding gudang yang dingin dan kasar. Perban yang ia bawa masih terbungkus plastik di kantong celananya, belum sempat ia buka, tidak sempat ia buka, karena tidak pernah ia bayangkan semuanya akan bergerak secepat ini. Cahaya lampu minyak mulai terlihat seperti berputar dari sudut pandangnya. Langit-langit gudang yang rendah terasa semakin dekat. Suara jangkrik di luar terdengar makin jauh dan makin dalam frekuensinya. Berubah menjadi dengungan yang tidak lagi bisa ia bedakan dengan suara di dalam kepalanya sendiri.
Dan terakhir yang Hadi rasakan sebelum semuanya menjadi gelap adalah lantai semen yang dingin di pipinya ketika ia jatuh ke kiri, dan dari sudut matanya yang sudah hampir tidak berfungsi, gerakan kain jarit di ujung bawah boneka itu yang bergerak ke arahnya. Sari terbangun karena mimpi buruk. Bukan mimpi yang bisa ia ingat dengan jelas, hanya rasa yang tidak enak, rasa seolah sesuatu sangat salah. Ia berbalik, dan tangannya menyentuh sisi Hadi yang kosong. Ia duduk. Kamarnya gelap. Jam di dinding menunjukkan hampir pukul 12 malam. Hadi tidak ada di kasur. Sari tidak langsung panik. Ia pikir mungkin Hadi ke kamar mandi atau ke dapur. Ia tunggu beberapa menit mendengarkan. Tidak ada suara air mengalir. Tidak ada suara langkah kaki di dapur. Lalu dari arah belakang rumah, dari arah gudang, ia mendengar sesuatu. Bukan suara keras, bukan benturan atau teriakan. Suaranya lebih seperti sesuatu yang bergeser di lantai. Pelan, berulang. Dan ada bunyi lain yang Sari tidak bisa langsung tentukan sumbernya, bunyi basah yang tipis, seperti sesuatu yang menetes atau menjilat permukaan yang basah. Sari bangkit dari kasur. Ia ambil senter dari laci meja nakas. Ia kenakan sandal dan pergi ke belakang rumah dengan jantung yang sudah berdegup keras. Pintu gudang dalam keadaan tertutup tapi tidak terkunci dari luar. Itu berarti dikunci dari dalam. Kunci cadangan ada di laci dapur. Sari pergi ke dapur, ambil kunci cadangan, dan kembali ke depan pintu gudang. Ia coba masukkan kunci ke lubang kunci. Tidak bisa masuk, karena kunci dari dalam masih mengganjal. Ia ketok pintu, tidak ada jawaban. Ia ketok lebih keras. Masih tidak ada jawaban. Dari dalam gudang terdengar bunyi itu lagi. Basah, pelan, berulang. Sari pergi ke samping gudang, ke tempat ia tahu ada kapak kecil yang disimpan Hadi untuk membelah kayu bakar. Ia ambil kapak itu. Ia kembali ke pintu gudang. Ia tidak berpikir panjang lagi. Ia ayunkan kapak ke area sekitar engsel pintu, dan setelah beberapa kali ayunan, daun pintu gudang terlepas dan terjatuh ke dalam. Sari melangkah masuk. Lampu minyak masih menyala di lantai, tapi nyalanya kecil, dan cahayanya merah kekuningan, hampir mati. Cahaya itu cukup untuk Sari melihat suaminya tergeletak di lantai semen. Wajahnya menghadap ke lantai, tangan kanannya terlentang dengan luka menganga di pergelangan yang sudah menghasilkan genangan darah yang cukup besar di sekitarnya. Sari hendak berlari ke arah Hadi. Ia berhenti. Di atas tubuh Hadi yang tidak bergerak, sesuatu bergerak. Nini Towok tidak berada di sudutnya lagi. Boneka itu ada di atas tubuh Hadi, ukurannya terasa lebih besar dari 80 cm. Yang Sari perkirakan saat mendengar Hadi pernah menyebutnya, dan tubuhnya merangkak di atas punggung suaminya dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh benda mati. Kain jarit lusuh itu terseret di lantai. Tangan-tangan bubu bambunya bergerak dengan gerakan menyentuh yang terasa purposeful, tidak acak. Dan kepala tempurung kelapa itu condong ke bawah ke arah genangan darah di lantai. Bunyi basah yang Sari dengar dari kamar adalah suara itu. Bunyi lidah yang tidak seharusnya ada menjilat sesuatu. Sari berteriak. Suaranya pecah di dalam gudang yang sempit itu. Dan pada saat suaranya keluar, kepala tempurung kelapa itu berbalik. Bukan memutar perlahan ke arahnya, berbalik. 180 derajat. Cepat. Tanpa ada yang menggerakkannya. Dan kedua lubang mata di tempurung itu sekarang menghadap langsung ke wajah Sari. Dari jarak yang tidak lebih dari 2 meter. Boneka itu melompat. Sari tidak punya waktu untuk berpikir. Tubuhnya bergerak sendiri karena kapak masih ada di tangannya. Nini Towok bergerak dengan kecepatan yang tidak sesuai dengan ukurannya. Kaki-kakinya dari bambu yang bergesek di lantai menghasilkan suara kering yang bersahutan. Kepala tempurungnya condong ke depan. Mulutnya, lubang di bawah tempurung itu, terbuka lebih lebar dari yang seharusnya, mungkin untuk benda dari bahan itu. Sari mundur selangkah, mengayunkan kapak ke arah boneka itu. Kapak mengenai lengan bubu bambu boneka itu dan melintir. Boneka itu terdorong ke samping, tapi tidak jatuh. Ia menemukan keseimbangannya kembali dalam hitungan detik. Kepala tempurungnya berputar kembali ke arah Sari. Sari ayun lagi, kali ini lebih terarah ke arah kepala. Kapak mengenai tempurung kelapa itu tepat di bagian atas. Tempurung itu retak.
Bukan pecah sempurna, tapi retaknya besar, melintang dari atas ke bawah, dan dari dalam retakan itu keluar sesuatu. Cairan, hitam pekat dan kental, mengalir lambat seperti tar, dengan bau yang memenuhi seluruh gudang sempit itu seketika. Bau membusuk yang bukan bau tempe atau sampah biasa. Bau yang lebih tua dari itu. Bau yang membuat perut Sari hampir tidak bisa menahan isinya. Boneka itu berhenti bergerak. Tidak langsung, ia masih berdiri selama beberapa detik dengan retakan di kepalanya, dan cairan hitam mengalir ke bawah, melewati kain jaritnya ke lantai. Lalu ia roboh ke samping dengan suara bambu patah yang kering. Dan kemudian dari boneka yang sudah roboh itu keluar suara. Suara yang tidak seharusnya bisa keluar dari benda mati yang terbuat dari bambu dan tempurung kelapa. Suara jeritan. Nada tinggi. Seperti suara perempuan tua yang kesakitan, memanjang, dan kemudian berhenti tiba-tiba dengan cara yang membuat udara di dalam gudang terasa berbeda setelahnya, lebih berat, lebih lembab. Kemudian sepi. Sari berdiri di tengah gudang dengan kapak di tangannya, napasnya berat dan tidak teratur, matanya berpindah-pindah antara Hadi yang masih tergeletak tidak sadar dan boneka yang kini tergeletak di lantai dengan cairan hitam pekat menyebar pelan di sekitarnya. Ia jatuhkan kapaknya, ia berlari ke arah Hadi, ia pegang bahu suaminya, membalikkan nih. Wajah Hadi putih dan dingin, tapi masih bernapas, napasnya dangkal dan tidak teratur. Luka di pergelangan tangannya masih mengalir. Sari ambil kain yang ada di dekatnya, salah satu kain tua yang tergantung di paku di dinding gudang. Ia ikatkan erat di atas pergelangan Hadi untuk menekan pendarahan. Lalu ia pergi keluar gudang dan berteriak memanggil tetangga sekencang yang bisa ia keluarkan dari paru-parunya. Ambulans dari puskesmas kecamatan datang hampir 1 jam kemudian. Hadi dibawa ke rumah sakit kabupaten dengan kondisi kritis akibat kehilangan darah. Sari ikut di dalam ambulans, duduk di samping suaminya, yang terbaring dengan infus di lengannya, matanya menatap wajah Hadi yang masih putih. Di tangannya, yang satu ia pegang selimut tipis yang menutup tubuh Hadi. Di tangannya yang lain, ia masih merasakan getaran yang tertinggal dari kapak tadi. Tetangga-tetangga yang datang setelah mendengar teriakan Sari, menemukan gudang yang terbuka dan keadaan di dalamnya. Mereka tidak menyentuh apapun. Beberapa dari mereka hanya berdiri di pintu, melihat ke dalam dengan senter, dan kemudian pergi memanggil yang lebih tua. Pak Giman, sesepuh dusun yang paling tua dan paling banyak pengalaman dengan hal-hal seperti itu, yang datang paling akhir tapi yang paling tahu apa yang harus dilakukan. Ia minta semua yang lain pergi. Ia masuk ke gudang sendirian dan menutup pintunya. Tidak ada yang tahu apa yang ia lakukan di dalam selama hampir setengah jam. Yang keluar darinya setelahnya hanyalah permintaan agar seluruh isi gudang itu, termasuk boneka dan semua harta yang ada di sana, dibakar sebelum fajar. Mereka melakukannya. Api menyala di halaman belakang rumah Hadi ketika langit timur mulai berubah warna dari hitam ke abu-abu. Kain jarit tua itu terbakar dengan warna api yang tidak seperti biasa. Ada semburat biru kehijauan di sela-sela nyala jingga yang normal. Bambu bubu meledak-ledak pelan di dalam api. Tempurung kelapa yang sudah pecah itu menghitam dan mengkerut. Semua uang dan perhiasan dan benda-benda berharga yang ada di gudang juga dilempar ke dalam api, satu persatu, oleh tangan Pak Giman yang tidak gemetaran. Asapnya bau dan pekat, dan angin membawanya ke arah timur, menjauh dari dusun. Hadi dirawat di rumah sakit selama hampir 3 minggu. Lukanya terluka parah, dan ada infeksi yang tidak bisa dijelaskan dokter dengan penyebab biasa. Infeksi itu menyebar naik dari pergelangan tangannya ke lengannya, dengan kecepatan yang membuat dokter memutuskan untuk melakukan amputasi sebelum persebarannya tidak bisa dihentikan. Tangan kanan Hadi diamputasi sebatas siku. Hadi tidak banyak bicara selama di rumah sakit. Ia berbaring memandangi plafon putih ruang rawatnya selama berjam-jam. Sari yang setiap hari menjagainya di rumah sakit, pulang ke dusun hanya untuk mandi dan ganti baju, kadang menemukan Hadi menangis diam-diam, air mata mengalir ke pelipisnya tanpa suara. Sari tidak bertanya. Tidak saat itu. Setelah Hadi pulih cukup untuk berbicara dengan lebih jelas, Hadi menceritakan semuanya kepada Sari.
Dari kunjungan ke Mbah Karso, pembuatan boneka, ritual Jumat malam, semua yang dibawa pulang oleh Nini Towok selama berbulan-bulan. Sari mendengarkan tanpa memotong. Wajahnya tidak berubah banyak selama Hadi bercerita, hanya lebih tegang dan lebih pucat. Setelah Hadi selesai bercerita, Sari diam cukup lama. Lalu ia mengangguk, sangat pelan, dan menggenggam tangan kiri Hadi, satu-satunya tangan yang tersisa. Mereka memutuskan untuk kembali hidup dari awal. Rumah baru yang hampir selesai itu mereka jual, tanahnya juga. Semua yang dibeli dari uang haram itu mereka lepaskan satu persatu. Mereka kembali ke rumah lama, mereka yang berdinding batako dengan atap genteng retak. Memulai dari bawah lagi, tapi kali ini tanpa beban yang mereka tidak sanggup tanggung. Kehidupan Hadi dan Sari kembali ke ritme yang lambat. Hadi belajar bekerja dengan satu tangan. Tidak mudah. Gerabahnya tidak lagi bisa dibentuk dengan sempurna, tapi ia menemukan cara-cara baru untuk bekerja. Menggunakan kaki untuk menahan, menggunakan siku untuk menekan. Hasilnya tidak sebagus dulu, tapi tetap bisa dijual, dan orang-orang yang sudah mengenal nama Hadi sebagai pembuat gerabah Wanurejo masih membeli dari dia. Sari memperluas usaha jahitannya. Ia minta bantuan adik perempuannya untuk ikut bekerja bersamanya. Penghasilannya naik perlahan tapi pasti. Kehidupan mereka tidak kaya, tapi stabil. Dan ada rasa yang berbeda di dalam rumah itu sekarang, sesuatu yang dulu tidak ada, atau mungkin ada, tapi tertutup oleh kecemasan dan ambisi. Sesuatu yang lebih tenang. Dan satu hal lagi yang terjadi di tahun itu yang membuat keduanya merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Sari hamil. Mereka sudah menikah hampir 6 tahun dan selama itu tidak pernah berhasil. Sari pernah keguguran sekali di awal pernikahan dan setelah itu tidak ada yang terjadi lagi. Meski mereka sudah periksa ke dokter dan menurut medis tidak ada yang salah. Kehamilan ini datang tanpa mereka rencanakan, di bulan ke-7 setelah mereka kembali ke rumah lama, di tengah kesederhanaan yang baru mereka jalani. Hadi, yang sudah jarang menunjukkan emosi secara terbuka, menangis saat Sari menunjukkan hasil tes kehamilan. Ia peluk istrinya dengan satu tangannya, kepala di bahu Sari, dan menangis dengan cara yang tidak ia lakukan bahkan saat di rumah sakit. Kehamilan berjalan dengan baik. 9 bulan yang penuh perhatian dan kehati-hatian. Sari rajin periksa ke bidan dusun dan ke poli kandungan di puskesmas kecamatan. Semua hasilnya normal. Bayi di dalam kandungan sehat, posisinya baik. Hadi yang dulu tidak pernah mau repot dengan hal-hal seperti ini, sekarang selalu menemani Sari ke setiap pemeriksaan, duduk di kursi tunggu puskesmas yang penuh sesak. Dengan satu lengannya memegang tas yang isinya kartu pasien dan termometer. Dan apapun yang Sari butuhkan. Pada hari yang ditentukan oleh bidan, Sari melahirkan di klinik bersalin di kecamatan. Proses persalinannya berlangsung sekitar 8 jam. Dan ketika suara tangisan bayi pertama itu terdengar, Hadi yang menunggu di luar pintu kamar persalinan menekan punggungnya ke dinding dan menutup matanya dengan lengan buntungnya. Bayi perempuan, mereka beri nama Sekar. Sekar tumbuh dengan baik. Berat lahirnya normal, tangisannya kuat. Semua pemeriksaan pasca lahir menunjukkan bayi yang sehat. Hadi dan Sari membawa pulang anak mereka ke rumah batako yang atapnya sudah diperbaiki dan dindingnya sudah sebagian diplester menggunakan tabungan dari hasil kerja selama beberapa bulan terakhir. Mereka letakkan box bayi di kamar mereka, di sudut dekat jendela yang menghadap ke timur, supaya pagi hari ada cahaya matahari masuk tapi tidak langsung ke wajah bayi. 1 bulan pertama berlalu dengan semua kebaikan dan kelelahan yang datang bersama bayi baru. Hadi belajar menggendong dengan satu tangan, cara tertentu yang membuat Sekar tetap aman dan nyaman. Sari menyusui dan merawat dengan sepenuh tenaga. Rumah kecil itu penuh dengan suara yang sebelumnya tidak pernah ada, suara bayi bergerak, suara Sari menyanyikan lagu-lagu pendek pelan-pelan di tengah malam. Sekar berusia 1 bulan, lewat 3 hari ketika itu terjadi. Malam itu tidak berbeda dari malam-malam sebelumnya. Hadi tidur lebih awal karena besok ia harus ke pasar kecamatan, mengantarkan pesanan gerabah. Sari masih terjaga sampai lewat tengah malam.
karena Sekar rewel dan butuh disusui 2 kali. Setelah susuannya yang kedua, Sekar akhirnya terlelap dengan napas yang teratur dan lembut. Sari berbaring di kasur, matanya berat, badannya lelah. Ia mulai membaca doa sebelum tidur dengan pelan, seperti yang selalu ia lakukan. Ia sampai di pertengahan doanya ketika matanya mulai jatuh. Ia tidak tahu persis kapan ia tertidur, tapi ia tahu dengan pasti kapan ia terbangun. Suara. Bukan suara yang ia kenali sebagai suara Sekar menangis atau bergerak. Bukan suara Hadi bernapas di sebelahnya. Bukan suara jangkrik dari luar. Suara tawa kecil. Datangnya dari arah box bayi di sudut kamar. Sari membuka matanya. Kamar dalam keadaan gelap. Cahaya satu-satunya datang dari rembesan lampu gang di luar jendela yang masuk sebagai garis tipis oranye di bawah tirai. Cukup untuk melihat bahwa Hadi masih berbaring di sampingnya, punggungnya naik turun teratur. Sari bangkit dan duduk di kasur. Tawa itu terdengar lagi, pelan, pendek, dan bukan suara bayi biasa. Suara itu sudah lebih terbentuk dari suara tawa bayi 1 bulan. Nada dan polanya terlalu jelas, terlalu tua untuk dikeluarkan oleh bayi seumur Sekar. Sari turun dari kasur, kakinya mencari sandal di bawah kasur, menemukannya, dan ia berjalan pelan ke arah box bayi. Di dalam box, Sekar tidur dengan wajah menghadap ke atas, dan tangan mungilnya terlentang di kedua sisinya. Matanya tertutup, napasnya teratur. Bayi itu tidur pulas, tidak ada yang salah dengan bayinya. Sari berdiri di samping box, menatap Sekar yang tidur nyenyak itu. Ia ambil napas. Mungkin ia mimpi, mungkin suaranya datang dari luar dan ia salah dengar arahnya. Lalu dingin menghampiri punggungnya. Bukan dingin angin dari jendela kamar tertutup rapat. Bukan dingin dari AC yang memang tidak ada di kamar itu. Ini dingin yang berbeda. Dingin yang masuk dari bawah kulitnya, bukan dari arah manapun. Sari memutar badannya. Di sudut kamar yang paling gelap, sudut di sisi kanan box bayi, yang tidak terjangkau cahaya lampu gang dari luar, ada sesuatu. Bukan bentuk yang solid, bukan bayangan yang berdiri tegak, tapi ada di sana. Pola gelap yang lebih pekat dari gelap di sekitarnya, sesuatu yang membentuk garis-garis vertikal, yang tidak beraturan di dekat lantai. Seperti kain yang menggantung, kain yang memiliki corak. Corak garis-garis dan kotak kecil dari motif yang Sari sudah pernah lihat sebelumnya dan tidak bisa ia paksakan dirinya untuk mengingat dengan jelas. Karena mengingat dengan jelas berarti mengakui dari mana ia mengenali motif itu. Jarit. Garis itu terlihat samar, tidak jelas, mungkin hanya bayangan dari tirai yang bergerak. Sari memaksakan logika itu ke dalam kepalanya, meski seluruh bagian tubuhnya menolak logika itu. Lalu suara itu datang, bukan dari sudut gelap di mana bayangan itu terlihat. Suaranya datang dari arah box bayi, dari dalam box bayi. Bisikan, nada anak kecil. Sangat jelas, sangat dekat, tepat di samping telinga Sari, meski tidak ada wajah dekat telinganya. Kalimatnya pendek, tapi setiap katanya masuk ke kepala Sari dengan cara yang tidak bisa ia hapus, yang akan ia bawa sampai ia tidak bisa membawa apa-apa lagi. Bapak sudah bayar pakai tangan, ibu sudah bayar pakai ketakutan. Sekarang giliranku bermain dengan adik baru. Sekar masih tidur di dalam box dengan wajah yang tenang. Matanya masih tertutup, napasnya masih teratur, tapi sudut kecil bibirnya naik. Sangat sedikit, nyaris tidak terlihat di cahaya yang hampir tidak ada. Tersenyum. Sari membeku di samping box bayi itu. Kakinya tidak bisa digerakkan. Tangannya menggantung di sisi tubuhnya. Matanya tidak bisa berpaling dari wajah bayi yang tidur di depannya. Wajah yang ia kenal lebih baik dari wajah siapapun di dunia ini. Wajah yang harusnya membuat dadanya penuh dengan sesuatu yang baik. Sekarang wajah itu membuat seluruh dadanya kosong dengan cara yang berbeda. Di sudut kamar yang gelap, garis-garis kain jarit itu sudah tidak terlihat lagi, mungkin memang tidak pernah ada. Mungkin hanya bayangan. Mungkin matanya yang tidak terbiasa gelap menciptakan bentuk dari tidak ada.
Tapi suara itu masih ada di telinganya, tidak mau pergi, tidak mau memudar, seperti mimpi buruk yang biasanya pudar saat fajar. Suara itu menetap, suara itu nyata. Dan Sari, yang selama ini adalah perempuan yang tidak mudah panik, yang sudah melewati malam, paling mengerikan di gudang, itu 8 bulan yang lalu, yang sudah berdiri di antara kapak dan boneka, yang merangkak di atas tubuh suaminya tanpa goyah, lebih dari beberapa detik, sekarang berdiri di samping boks bayi perempuannya sendiri, dan menyadari satu hal dengan kejelasan yang tidak bisa ia bantah. Boneka itu tidak hancur ketika kapaknya membelah tempurung kelapa itu. Yang hancur hanya tempatnya, bukan isinya. Apa yang ada di dalam boneka itu tidak pergi kemana-mana malam itu. Ia hanya berpindah, mencari tempat baru yang lebih dekat, yang tidak bisa dibakar, yang tidak bisa dibelah kapak, yang akan bertahan di dalam rumah itu selamanya selama ada yang menyayanginya, dan tidak akan pernah mau melepaskannya pergi. Sekar bergerak di dalam boksnya. Bayi itu membuka mulutnya kecil, mengeluarkan suara kecil yang seharusnya terdengar seperti bayi lapar di tengah malam. Seharusnya Sari masih berdiri di samping boks itu ketika langit di luar jendela mulai berubah dari hitam ke biru. Gelap tanda fajar akan datang. Ia berdiri di sana dan tidak bergerak, dan di dalam dadanya ada sesuatu yang tidak ada namanya dalam bahasa manapun yang ia tahu. Dari kamar datang suara Hadi yang mulai terbangun. Suara satu lengannya menekan kasur saat ia membalik badan. Suara napasnya yang masih mengantuk. Sebentar lagi ia akan bangun dan masuk ke kamar dan melihat istrinya berdiri di samping boks bayi mereka di fajar yang baru mulai. Dan Sari tidak tahu apa yang akan ia katakan kepadanya. Ia tidak tahu apakah ada yang bisa dikatakan. Sari menatap wajah bayi yang tidur itu satu kali lagi. Sekar tidur, tenang. Tidak ada yang salah dengan bayi itu dari luar. Dari dalam, hanya waktu yang akan menjawab.